Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di Yeta Plana. Kali ini kita mau service time. Jadi terakhir itu dia masuk di kilometer 48555. Jadi targetku itu di 49000 ya. Tapi nggak apa-apa, kurang 500 kilo kita ganti aja. Jadi buat delay servisnya itu setiap 4000 km sekali ya. Dan nanti kita gantinya oli juga, oli sama gardan, terus filter, terus sama ini ya, kampas satu set. Jadi yang perlu kita persiapkan yang pasti adalah alat dan bahan kita udah ada, tinggal alat. Ini ada filter, ini filter bagiannya di sini. Kita coba dulu buka filter ini yang barang yang minggu kemarin aku review ya. Jadi temanya itu paket servis mandiri, itu pasti lebih murah selama servisnya itu nggak parah-parah banget. Jadi buat filternya tuh kayak gini kalau motor matic ya, ini buat keluarga ESP yang dia itu filternya segitiga kayak gini. Kita buka dulu. Jadi kita temanya ini servis yang paling mudah dulu. Ini filter kan mudah ya, tinggal buka terus ganti. Kita replace aja dulu. Ini bukanya itu pakai obeng plus ya, pakai obeng manual bisa, kalau pakai cordless ya malah makin instan ya. Jadi itu obengnya plus, yang pasti butuh yang agak panjang. Ini kalau delaynya yang bagian sini itu dia panjang sekali. Kita buka, nah kena air ya ternyata ya, kelihatan kayak gini. Nanti kita cuci pakai air sabun dan sunlight. Ini filter yang lama kayak gini ya. Ini kalau dia udah nyumpel terlalu banget itu motor gak mau lari kenceng. Kita bandingin aja. Buat yang kok ada yang salah, ini orangnya ngasihnya salah guys. Oke ya, jadi buat kesimpulan, buat pertama kali kita ganti filternya ternyata pemesanan kurang teliti. Ini terakhir aku ambilnya di Shopee, orangnya udah tak chatting paket buat itu ya, Bitstreet. Ternyata yang dikirim itu miliknya Bit yang lama, sedangkan Bitstreet itu dia bentuknya kayak gini, jadi nggak bisa di itu ya dipakai. Anjir. Kita lanjut ke ganti oli yang paling mudah ya. Oli letaknya ada di sini. Kita butuh kunci 12, mau pakai kunci shock monggo, mau kunci biasa monggo, menyesuaikan aja. Jadi bukanya itu gampang banget, awas olinya tumpah. Nah ini tuh ada ringnya, itu ring tembaga, jangan sampai hilang ya. Terus kita open, insert olinya. Aduh, alat guys, biar ngalirnya itu kenceng. Kalau buat takarannya ini aku pakai yang 800 mili atau 0,8 liter. Itu pembedanya ada di itu ya. Kalau teman-teman pakai yang 1 liter itu teman-teman harus wajib bongkar filter saringan oli yang bagian sini. Ini ada baut 2. Ini kalau dibuka nanti ada filternya, dan itu kapasitas buat tangki wadah olinya itu lumayan, sekitar mendekati 200 mili. Jadi ya logika juga kalau bongkarnya pakai filter, dibersihkan filternya. Kan filternya itu fungsinya buat itu ya, nyaring gram-gram besi yang bergesekan. Jadi pakainya yang 1 liter, karena aku gak buka yang filter oli, jadi aku pakainya yang 800. Oke, kalau ada kompresor ya disemprot biar bisa bersih. Jadi hati-hati cipratan dari arahnya karena posisinya tuh dia itu ya nggak sinkron, nggak ke bawah, dia ke samping buat
lubang olinya. Terus kita kencengin ya. Nggak usah kenceng-kenceng, yang penting kenceng biasa tapi nggak kenceng ya, rawan dol juga kalau buat blok mesin. Oke, ini untuk oli bekasnya. Terus ini oli mesin 0,8 ya, takaran 0,8 terus gini. Kalau yang asli sih ada hologramnya kayak gini, tapi kadang juga ada yang asli nggak ada hologramnya juga ada. Kita tuang pelan-pelan ya. Jangan lupa ditutup. Sorry. Ditutup kembali, terus kita pindah ke oli yang lama, dioper aja dulu ya. Dimasukin aja ke botol yang barusan kita ganti olinya ya. Terus kita pindah ke oli gardan. Oli gardan dia butuh kunci 12 juga. Jadi yang dibuka ada 2 baut, yang sini sama yang sini ya. Ini yang kemarin sempat tumpah. Ini garden itu dia isinya sedikit. Nah, kemarin itu habis kena banjir ya, dan beruntung olinya itu mesinnya itu enggak kemasukan air. Kalau sampai ada tanda-tanda olinya warna putih itu airnya masuk ke mesin. Kita buka guys. Ringan ya. Kalau garden itu delaynya itu 2 kali penggantian oli mesin langsung ke penggantian oli garden, dan ini tuh baru 1 kali kemarin ya, jadi aku ganti sekalian. Soalnya kemarin kena banjir, jadi kita nggak tahu juga kondisi di dalam gearnya. Nah, ada airnya ya, masukkan air ya teman-teman. Kelihatan dia itu air sama oli nggak bisa menyatu. Kita tap aja sekalian. Terus kita tiup ya, hati-hati nyemprot. Nah, jadi wajib buka baut 2, soalnya oli itu nggak bisa keluar kalau dia cuma 1 lubang. Kalaupun bisa keluar dia nggak bisa maksimal. Jangan lupa buat ringnya, ini ringnya sangat penting sekali. Ini kayaknya ring biasa ya, tapi kalau di Terawang jelas-jelas itu dia ringnya ring tembaga. Oli mesin udah, oli gardan udah. Oke, lanjut ke kampas rem depan belakang. Ini yang agak membongkar agak banyak itu yang kampas belakang, dia masih pakai modal tromol ya, jadi harus membongkar ini dulu. Baut as tengah, terus sama knalpot. Kalau rem kan pastinya buat ngerem ya, tapi kalau habis ya harus diganti, soalnya juga faktornya penting sekali buat keselamatan. Terus kita buka perpak yang di bawah ini, nggak bisa gua shoot karena posisinya memang di bawah mesin seperti dulu guys. Ini knalpotnya udah lepas ya, ini memang agak susah itu yang sini biasanya ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, selamat guys. Oh ya, jangan lupa dikendorin dulu buat baut remnya ini ya, kencang itu dia rodanya nggak mau keluar. Bismillah. Nah, udah ya. Jadi buat kondisi dari tromol ini udah kegerus lumayan dalam juga, nanti kita bersihin aja. Ini ya buat kampas, dia memang udah habis, ngepres banget di bagian sini tepian. Bongkarnya itu gampang ya. Nah, dia udah tipis, bongkar. Kita ambil per yang lama, ini nggak boleh hilang ya. Terus sendinya yang oval-oval ini ditemuin ya, nah pasang guys. Nah, ini harus center ngepres. Kalau masih itu berarti itu ya, perlu dikendorin lagi agak banyak. Nah, di kurang lebih segini, dan pastikan bisa bergerak leluasa. Ini posisi remnya kayak gini, dia kalau diputer ketarik poros remnya dia itu menggang ya, terus dia bergerak buat menggerakkan kampas ini, dia nanti menyentuh tromol. Oke, kita lumasi sedikit bagian sini. Nah, buat tromol yang lama jangan dibuang dulu, ini nanti bisa buat kanibal.
Kalau pas tromol kita habis atau separuh kemakan itu bisa diganti. Kita balikin rodanya dulu. Sebenarnya nanti sekalian mau bersihin blok ini pakai cairan unik ya. Ini blok-blok kayak gini tuh susah sekali dijangkau kalau nggak ngelepas roda. Jadi kalau pas lagi bongkar tromol, kalau bisa dibersihin sekalian ya why not ya. Kita pasang dulu aja, kita ganti rem kampas depan. Oke, mantap ya. Kampas belakang oke, kita pindah kasus ke yang depan. Kalau mau ganti kampas biasanya aku langsung lepas pakai kunci bintangnya aja kayak gini. Itu ya, masang kampas sudah selesai. Udah, ini kalau habis dipasang pasti gembos ya, kita kencengin dulu sedikit-sedikit. Kampas rem depan belakang udah, oli udah, ini yang kurang itu di filter ya. Nah ini memang kesalahan saat pemesanan ya, jadi bisa buat pembelajaran nantinya. Terus kita pasang knalpotnya. Kita kencengin bautnya dulu guys. Ada, jangan lupa dikencengin bautnya ya. Kita balikin knalpotnya. Jadi kalau buat servis mandiri itu bisa dilakukan setiap orang ya, tapi dalam garis tanda kutip harus paham sedikit mengenai prosedur alat-alat dan penggunaan, biar nanti itu enggak terjadi kesalahan yang enggak diinginkan juga. Ini kalau ganti oli servis di mod apa itu bengkel Ahas itu habisnya hampir 200-an ya. Ini jangan kencang dulu, kita balikin baut 10 nih. Ini yang bagian itu apa knalpotnya itu ternyata dia bautnya baut 10. Ini hari ini udah mulai ada panas cerah ya. 2 minggu kemarin itu mengerikan guys. Kita kencengin dari perpaknya dulu. Kalau sudah kenceng baru kita kencengin bagian sendi-sendinya. Jadi di sini tuh ada 3 baut yang buat nyangga knalpot, baru dikencengin yang penyangga inti. Oke. Filternya gua undurin dulu, gua perbaiki kapan-kapan, soalnya barangnya juga speknya beda. Jadi buat servis mandirinya kalau lebih kayak gitu nggak bisa maksimal ya, kurang di filternya padahal guys. Kapan-kapan gue split aja, kita bersihin filternya. Sebenarnya ada cara sih buat ngebersihin filter, dan saya split di video kapan-kapan. Jadi buat servisnya sekian dulu dan cukup mudah ya. Tak beres-beres ya.